Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transport membran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai membran sel. Sekarang kita akan mempelajari mengenai fungsi dari membran sel itu sendiri. Yang pertama, fungsi dari membran sel itu adalah bertindak sebagai transport atau perpindahan dari bagian luar ke bagian dalam, begitupun sebaliknya. Dan membran itu juga berfungsi untuk melindungi sel untuk isi bagian dalam sel maupun bagian luar sel. Apa saja nanti yang akan melakukan proses transportasi? Transportasinya nanti dalam bentuk molekul, senyawa, dan ion. Oke, anak-anak Ibu, yang pertama kita akan membahas mengenai struktur pada membran sel. Membran sel itu dikenal dengan teori membran mozaik cair ya, yang ditemukan oleh Esinger dan E. Nicholson pada tahun 1972. Teori ini menyatakan bahwa membran sel tersusun oleh lapisan protein. Nah, ayo nak kita sekarang perhatikan gambar. Ini adalah struktur dari membran sel. Yang pertama, membran sel itu kalau kita lihat menggunakan mikroskop elektron, maka kita akan melihat lipid-lipid bilayer yang menyusunnya. Yang pertama ada molekul ini, fosfolipid. Fosfolipid itu hampir menyusun seluruh bagian permukaan dari sel. Untuk permukaan bagian atas itu semua disusun oleh lipid. Kemudian bagian bawah juga disusun oleh lipid. Nah, fosfolipid itu sendiri ada dua bagian. Yang pertama ini ada pada bagian kepala yang bersifat polar atau hidrofilik, lebih suka air. Sedangkan bagian yang kedua itu ada ekor yang sifatnya hidrofobik, nonpolar atau tidak suka air. Itu yang pertama. Yang kedua, ada molekul protein. Ada dua molekul protein. Nah, ini yang pertama. Ini adalah molekul protein yang kita sebut dengan protein integral. Bentuknya adalah menembus dari bagian luar, kemudian ke bagian dalam. Ada juga protein yang hanya menempel. Ini contoh. Ya, sekarang kalian lihat gambarnya. Nah, ini juga protein. Cuma ini disebut dengan protein integral. Protein poriper salah ya. Ini disebut dengan protein poriper atau yang dikenal juga dengan protein pembawa. Molekul yang lain. Ini nak ya, Ibu kasih gambar warna yang berbeda. Nah, ini adalah karbohidrat. Ini juga adalah karbohidrat. Karbohidrat dalam turunan gliko nanti akan menempel di dua tempat. Kalau dia nanti menempelnya pada protein, ini ya, ini ada protein di sini. Nah, kita pakai warna kuning karena tadi contohnya warna kuning. Nah, ini ada protein di sini. Nah, ketika nanti ditempeli oleh karbohidrat, maka nanti akan menjadi glikoprotein. Jadi, karbohidrat dan protein. Kemudian ada gliko yang lain, yaitu glikolipid. Nah, ini juga adalah karbohidrat yang menempel dengan lipid atau lemak. Lemaknya ini. Nah, ini kan tadi adalah lipid. Nah, sehingga nanti namanya menjadi glikolipid. Untuk ini sama, ini adalah jenis karbohidrat. Satu lagi protein membran sel itu juga disusun oleh kolesterol, bagian turunan dari lemak. Nah, itu adalah penyusun-penyusun yang dimiliki oleh membran sel. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai transport melalui membran yang digolongkan menjadi dua cara.
Yang pertama ada transport pasif dan yang kedua ada transport aktif. Untuk transport pasif itu adalah perpindahan molekul ataupun ion tanpa memerlukan energi. Nah, poin yang harus kamu tahu bahwa untuk yang pasif itu poinnya adalah tidak perlu energi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada difusi sederhana. Yang kedua nanti ada difusi terbantu dan yang ketiga adalah osmosis. Kita bahas yang pertama dulu ya, Nak. Kita akan membahas mengenai difusi sederhana. Untuk difusi sederhana yaitu perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, yang mana pada proses difusi ini akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan setimbang di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Nah, untuk anak-anak ibu, sekarang silakan kalian perhatikan gambar yang sudah ibu siapkan. Kita ada 2 bejana. Nah, yang kita pengen fokus adalah bagaimana terjadinya proses difusi. Kalau kalian perhatikan, di sini ada 2 molekul. Molekul dari gula. Ini ya. Ini adalah molekul gula. Kemudian yang berwarna biru ini adalah molekul dari air. Nah, kedua ini nanti akan terjadi proses percampuran sehingga nanti membentuk dalam konsentrasi yang seimbang. Ketika nanti kita memasukkan gula ke dalam bejana yang berisi larutan air, kemudian nanti dia tanpa melawan gradien, kemudian perpindahannya sangat-sangat sederhana karena tidak perlu energi, nanti akan terjadi bercampur yang kita kenal dengan nama proses difusi. Jadi akan berpindah dari konsentrasi yang tinggi dari molekul gula berpindah ke konsentrasi yang rendah karena sudah bersifat setimbang terjadi percampuran antara molekul gula dan molekul air. Yang kedua adalah difusi terbantu. Difusi terbantu merupakan proses difusi dengan perantara protein pembawa atau karier protein. Ingat Kak Ana, waktu sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur dari membran sel. Nah, salah satu struktur membran sel itu terdapat protein. Protein carrier pembawa itu nanti dalam bentuk protein integral maupun protein porifer. Nah, yang tadi sudah kita pelajari, arah perpindahan molekulnya seperti halnya difusi. Biasanya yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hanya saja protein pembawa membantu proses perpindahan melalui molekul berupa protein pembawa. Poinnya mungkin bisa lebih kalian pahami kalau misalnya ibu contohkan adalah semisal yang bagian merah ini adalah glukosa atau C6H12O6 yang pada dasarnya molekulnya itu lebih besar kalau kita bandingkan dengan gula biasa. Dia tidak akan dengan mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Contoh ya, mungkin akan masuk ke dalam pembuluh darah karena nanti memiliki struktur yang lebih tebal pada membrannya. Oleh karena itu, dia butuh alat bantu untuk membawa dia masuk ke dalam. Nah, alat bantunya nanti dalam bentuk protein porifer. Jadi cara kerjanya, molekul ini nanti akan masuk. Ketika dia masuk, yang kedua dia nanti akan menangkap molekulnya, menyimpannya ke bagian dalam. Ketika nanti sudah tertangkap, untuk memasukkan ke bagian dalam, nanti dia akan membuka kembali bagiannya. Sehingga molekul yang dari bagian luar akan masuk ke bagian dalam. Oke, selanjutnya adalah osmosis. Osmosis adalah sebuah proses dari berpindahnya pelarut dari suatu larutan yang dimana memiliki daya konsentrasi yang cukup rendah ataupun suatu pelarut yang murni dengan melewati berbagai membran semipermeabel ke dalam larutan yang memiliki daya konsentrasi yang cukup tinggi sehingga pada akhirnya akan tercapai keseimbangan untuk laju
para pelarutnya. Pada dasarnya poin untuk osmosis itu osmosis itu sebenarnya adalah contoh dari difusi ya. Jadi molekul itu harus terdistribusi merata ke dalam ruangan. Cuman poinnya adalah untuk osmosis itu di sini poinnya harus melalui membran semipermeabel. Yang mana membran semipermeabel ini adalah membran atau penghalang nanti akan memungkinkan beberapa molekul atau zat untuk menyeberang, tetapi tidak untuk yang lain. Bisa kita ambil satu contoh. Pernah nggak kalian melihat air dalam bungkus plastik yang kalau misalnya kita tuh ke kantin, kita beli es teh gitu ya, semisal ya. Apakah nanti air di dalam dari plastik bisa keluar? Oke, betul sekali. Bisa, tapi yang keluar nggak semuanya, hanya sebagian. Mereka keluar dalam bentuk uap air yang sering menempel tipis pada dinding-dinding tuh di luar plastik, ya kan? Yang kangen kantin pasti tahu persis nih. Caranya, suhu air di dalam plastik harus diturunkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang ini masih bagian dari osmosis ya. Sekarang kita akan melihat kondisi osmosis dalam kondisi hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Kita gunakan yang bagian atas, ini adalah sel darah. Kemudian kita wakilin untuk sel hewan ya. Sedangkan yang di bagian bawah ini adalah sel tumbuhan. Semisal kita gunakan adalah kentang. Nah, dalam kondisi hipertonik atau konsentrasi untuk pelarutnya tinggi, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi untuk sel hewan akan terjadi proses pengerutan. Sedangkan pada tumbuhan akan terjadi proses plasmolisis. Mengapa demikian? Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini ya, ini adalah kondisi di mana sel darah yang ketika dalam kondisi hipertonik maka air yang ada di dalamnya akan keluar. Nih, H2O akan keluar untuk apa? Untuk mencari keseimbangan. Jadi yang tinggi akan keluar ke tempat yang rendah sehingga H2O nanti ketika H2O nanti semakin banyak yang keluar, apa yang terjadi pada selnya? Selnya nanti akan mengalami yang namanya pengkerutan. Tapi beda loh ya dengan sel tumbuhan. Karena spesifik kemarin kita udah belajar mengenai salah satu penyusun utama dari sel tumbuhan itu ada dinding sel. Nah, karena tumbuhan itu memiliki dinding sel, maka nanti dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dengan cara semakin banyak keluarnya air H2O, apakah dia akan mengalami pengerutan? Tidak, dia akan tetap seperti kondisi semula, cuman memang nanti akan mengalami yang namanya pengurangan jumlah dari masa sebelumnya. Nah, ini adalah kondisi isotonis. Kondisi isotonis berarti kondisinya normal ya, terjadi sirkulasi seimbang yang baik antara masuk dan keluarnya air atau H2O. Sedangkan dalam kondisi hipotonik atau kondisi pelarut, konsentrasi pelarut yang rendah, apa yang akan terjadi? Untuk sel darah itu nanti akan mengalami proses yang namanya lisis atau pecah. Sedangkan kalau tumbuhan, ya sama seperti tadi penjelasan di awal, karena dia memiliki dinding sel yang strukturnya sangat keras, dia memungkinkan untuk kondisinya tetap utuh. Tapi tetap mengalami perubahan. Perubahannya adalah akan mengalami penambahan jumlah sel, jadi lebih membengkak, tapi tidak pecah. Sedangkan kalau pada sel hewan akan mengalami pecah. Ini yang sering terjadi untuk kasus-kasus hipertensi ketika H2O itu banyak sekali ketika kondisi ginjal kita, semisal ginjal itu kan nanti merasa salah satu fungsinya adalah mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Nah, kalau misalnya ginjalnya rusak, air di dalam tubuh sangat berlebih, nanti dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau nanti pembuluh darahnya semakin terisi air, jalan satu-satunya dia harus lisis atau mengalami proses pecah. Kegiatan eksperimen pertama, kita akan melakukan percobaan mengenai proses difusi. Di rumah, silahkan kalian sediakan wadah seperti ini
Wadahnya boleh apa saja, tapi yang baik kalian sediakan wadah transparan. Kemudian sediakan tinta, boleh menggunakan pewarna makanan. Jika tersedia tinta di rumah, silakan gunakan tinta. Hal yang kalian lakukan adalah silakan teteskan tinta ke dalam bejana berisi air. Proses yang terjadi adalah proses yang akan menjawab pertanyaan pada lembar kerja kalian. Percobaan kedua, kita akan melakukan kerja osmosis. Bahan-bahan dan alat yang harus dipersiapkan adalah siapkan 2 tempat berisi air, jumlah airnya sama ya, volumenya. Kemudian sediakan 2 buah potongan kentang dengan ukuran yang sama dari kentang. Kemudian garam dan sediakan 2 buah plastik dan karet untuk nanti akan menutup bejana. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah sediakan alat dan bahan. Yang kedua adalah masukkan garam ke dalam satu bejana. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan kentang ke dalam kedua bejana. Yang ini adalah satu kentang ke dalam bejana berisi larutan garam, sedangkan satu bejana lagi berisi air murni. Setelah kita masukkan, kita akan menutupnya menggunakan plastik. Ikat menggunakan karet gelap. Begitupun dengan bejana yang berisi air murni. Ikat dengan air gelap. Simpan bejana di tempat yang aman. Silakan perhatikan kembali apa yang terjadi pada kentang tersebut. Itu akan menjawab lembar kerja pada percobaan osmosis kalian. Terima kasih.